Nih lo ya. Nih RK, MP, Bom, Rudi, Iskariot. Coba saya tantang mereka membahas nomor 4 nih, poligami dalam Alkitab. Ayo silakan sini. Ini kesempatan bagi kalian loh ya untuk menjatuhkan Edis. Ini kesempatan besar ini. Gimana? Yuk silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kat Pet Felis. Ya, silakan Kat Pet Felis. Ya, Kat Pet Felis dulu. Oke, selamat siang Edis TV. Selamat siang. Silakan Bang, nyala kamera dulu Bang ya. Kita fokus kembali ke sini ya Bang ya. Fokus dulu Bang ke tema ini yuk. Tadi ada selingan tadi ya. Selamat siang Bro Edis. Selamat siang Bang. Abang pro atau kontra? Kontra. Oke, mantap. Ini yang kita tunggu-tunggu. Pertama dulu sebelum saya buktikan kesesatan Edis TV. Saya mengklarifikasi atas video-video yang dipotong atau yang dikonsumsi oleh pengikut-pengikut kesesatan Anda. Ya, itu pertama ya. Saya klarifikasi bahwa patung-patung dalam gereja Katolik itu tidak disembah, melainkan dihormati sebagai sarana alat untuk berdispos padanya. Ya. Oke, ini Itu lagi yang teman-teman. Kedua, kesesatan Edis TV, ya, kesesatan Edis TV adalah tadi dipilih aja Bang nomornya Bang. Nomor like. berapa Bang? Biar simpel kita. Nomor berapa? Nomor 6. Penyembahan patung Maria tradisi pagan Roma, atau nomor berapa yang mau Abang angkat sebagai isu? Kayaknya nggak ada di sini deh. Nggak ada di sini kesesatan Edis TV. Ya. Yang Anda maksud yang mana itu Bang? Video-video potong-potong yang mana yang Anda biar maksud? Biar Anda tahu ya. Edis TV biar Anda tahu. Coba Bang dibukakan dulu Anda. videonya Bang biar lebih enak kita. Coba Abang tunjuk. Apanya? Yang mana yang Anda maksud? Video. Tadi kan Abang bilang video-video yang ini dipotong. kesesatannya. Dengarkan dulu. Kesesatan Edis TV adalah Edis TV penyembah dan menuhankan gedung gereja. Itu yang pertama. Kenapa? 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 Berat ini boy, berat ini. Dengan lu paramek ini saya. Petrus. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan saya sekarang, Anda jawab nanti. Kalau ada dalam kitab suci, mulai hari ini saya rela keluar dari Katolik. Saya masuk jangan Bang. Itu. Anda jangan keluar dari Katolik Bang. Anda harus memperbaiki. Boleh gantian Bang? Menyuruh mendirikan gereja selain gereja yang didirikan oleh Yesus melalui Petrus. Baik. Dua, kenapa satu-satu Bang, jangan banyak-banyak Bang. Satu-satu. Yang Anda anut itu dua. Alamak, belum juga satu, udah 2, 3, 4, 5. Satu-satu Bang. Oke, satu. Siapakah Rasul yang pertama sekali menyuruh mendirikan gereja selain gereja yang didirikan oleh Yesus melalui Petrus? Ataupun Yesus memerintahkan ini, Edis TV ikutin ini, Martin Luther, ya diperintahkan supaya ikutin ini yang benar. Nah, kenapa? Nah, sudah belum Bang? Siapa Rasul yang pertama sekali menyuruh itu? Silakan buktikan. Baik. Kalau ada, saya rela keluar. Dan Anda kan melompat dari Monas. Dan saya lompat dari pesawat. Nanti saya ke bandara, naik pesawat. Saya berat. Oke, baik. Begini Bang. Karena Anda ngomongnya terlalu panjang, jadi poin-poinnya itu jadi agak sedikit bubar. Coba, Anda bilang video mana coba? Oh, ini video saya yang telah dikonsumsi oleh
pengikut. Iya, mana coba kasih dulu tunjuk Bang videonya Bang biar ditonton. Kasih Abang tunjuk videonya biar kita lihat. Bentar ya. Soal apa itu Bang? Soal penyembahan patung. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Patung. Emang Abang pernah diskusi dengan saya? Sudah lah, 2 hari yang lalu. Memang maklum lah Bang. Maklum lah Bang, sehari yang diskusi sama saya berapa orang? Gimana saya nggak lupa? Oh, gimana Anda ini? Oke, yang mana yang dipotong? Yang mana yang dipotong? Tunggu, saya nampakkan videonya. Silakan. Makanya ingat-ingatlah Bang ya. Oke, coba. Jangan di YouTube saya mungkin nggak anu. Coba lihat di YouTube saya. Dengan gereja barumu itu, kenapa tidak kau pertahankan gereja mula-mula? Gereja mula. Itu membawa ilah lain itu, sesembahanmu itu. Bentar ya, saya lihat dulu. Ya, silakan Bang. Jangan lama-lama Bang. Yang mana videonya? Yuk, silakan yuk. Serius yuk. Bentar ya. Saya balik dulu kamera saya. Silakan. Memang luar biasa ini. Bentar ya. Anda lihatnya di mana? Oh, itu. Ini yang saya klarifikasi. Itu apa? YouTube atau TikTok atau apa? Di FB. Mengatakan kepada Anda, dengarkan ya. demi nama Tuhan Yesus, Bang. Dengan kasih saya katakan kepada Anda, supaya Anda jangan menambah-nambah dosa Anda dengan cara berkata dusta seperti yang diucapkan oleh RK alias Rokok. Oh, udah ingat saya, udah ingat. Ya, coba balik. Udah. Nanti Abang kena ban, Bang. Jangan lama-lama Abang putar itu. Nanti Abang kena ban sama TikTok. Nanti Abang kena ban, Bang. Jadi. Oke, coba balik dulu kamera. Jadi itu tidak benar ya, saya katakan. Ya, dibalik dulu kamera, Bang. Itu saya akui. Aduh, Bang. Kayaknya nggak ada remnya dia ngomong ini. Bang, nyala dulu kamera, balik dulu aja baru ngomong, Bang. Tenang, Bang, tenang. Kita masih punya banyak waktu sampai sore saya ladenin, Bang. Hari ini saya lagi fit ini. Soalnya kemarin saya sempat sakit ini. Oke. Dengar, Bang. Gini, dengar. Di bagian mana di video itu yang tidak benar? Yang tidak benar adalah kan dasarnya adalah doa nih, sampaikan berdoa kepada saya bahwa Anda adalah penyembah patung. Lalu saya jawab di sana, iya betul, padahal durasi yang berbeda itu dipotong lalu dihubung-hubungkan ke durasi. Oke, saya jawab, Bang. Begini saya jawab. Iya udah tahu, saya udah paham. Gini. Biasanya Bang, kalau konten-konten kreator di Facebook itu, dia itu memang waktunya memang dibatasi. Kalau Abang mau lihat penuhnya, video fullnya itu ada di YouTube saya. Klik aja profil saya, di profil saya di TikTok ini ada di situ link YouTube. Abang tonton aja di situ. Kalau di Facebook ya memang nggak mungkin diupload 3 jam, Bang. Oke, kita nggak usah ke situ. Tolong bilangin sama nggak tahu itu saya, Bang. Begini, ada kurang lebih gini, Bang. Ada kurang lebih 200 akun-akun mengatasnamakan Edis TV. Saya nggak tahu mereka itu siapa. Begitu. Oke, sekarang fokus saja. Fokus yang poin pertama tadi apa yang mau Anda sampaikan? Poin yang pertama tadi yang mau Anda sampaikan apa? Yang saya sampaikan, kesesatan Anda adalah mengubah gereja Kristus menjadi gereja yang baru. Kenapa Anda tidak mempertahankan gereja mula-mula yang didirikan oleh Petrus? Muncullah pertanyaan, siapakah rasul yang pertama sekali menyuruh mendirikan gereja selain gereja yang didirikan oleh Yesus melalui Petrus? Tunjukkan kepada saya ayatnya. Kalau memang ada, mulai hari ini saya keluar dari Katolik, saya masuk di gereja yang Anda anut. Kalau memang tidak ada, Pertanyaan bagus, tapi pertanyaan lugu. Baik. Jadi pertanyaan Anda begini, Bang. Gereja yang didirikan, boleh gantian, Bang. Abang kan sudah ngomong, bolehkah saya bicara? Enaknya kalau di channel saya begitu, Bang. Dikasih kesempatan orang bicara. Udah selesai, Bang? Kalau belum selesai ngomong lagi. Udah selesai belum?
Satu lagi. Jangan banyak belok-belokan. Penjelasan lain, fokus pada pertanyaan ini dan jawab sesuai ayat kitab suci seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Titik. Kalau memang tidak ada, Aduh, diulang kita- lagi pertanyaannya. Bang, persingkat dulu pertanyaanmu biar saya jawab. Jangan abang ulang-ulang lagi, malah bahas yang lain lagi. Coba bikin pertanyaanmu yang singkat. Coba pertanyaanmu yang singkat biar kami semua nangkap. Silakan. Siapakah rasul yang pertama sekali menyuruh mendirikan gereja selain gereja yang didirikan oleh Yesus melalui Petrus? Itu dia. Siapakah rasul yang menyuruh mendirikan gereja lain selain daripada yang didirikan oleh Petrus? Yang didirikan oleh Kristus melalui Petrus. Gak ada, Mose Bang. Emang ada? meninggal dunia seperti yang dikatakan itu. Memang nggak ada kan? Ya memang Udah, gak yang ada, penting- gimana? Coba saya ulangi ya Bang ya. Bang, gantian Bang. Kalau Abang nggak mau gantian ngomong, Abang begini Bang. Kalau Abang nggak mau gantian ngomong, kita nggak diskusi namanya. Kalau Abang tidak mau gantian ngomong, kita nggak diskusi jadinya. Siapa yang mau didengar? Abang udah ngomong terus dari tadi. Boleh gak gantian saya ngomong? Silakan jawab ini dulu, jawab pertanyaan saya ini Oke. dulu seperti yang pernah Anda berikan Pertanyaanmu adalah siapakah rasul yang mendirikan gereja lain selain daripada gereja yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya didirikan oleh Petrus? Jawabannya tidak ada. Lalu meninggal dunia. kenapa meninggal? Kenapa meninggal? Kembali ke rumah salmu, kembali ke rumah salmu supaya Anda menerima kebenaran yang sejati. Iya, kenapa meninggal? Kok lari dia? Ditanya kenapa meninggal? Kan nggak nyambung. Tapi saya mengerti, arah pertanyaan itu saya mengerti. Mereka berpikir bahwasanya gereja Katolik Roma lah yang didirikan oleh Petrus. Dobol. Nggak. Jadi saya paham. Dia bertanya begini. Adakah seseorang rasul yang mendirikan gereja lain selain daripada gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas Petrus? Jawabannya tidak ada. Nah, maka kesimpulannya kalau begitu kembalilah kau ke rumah. Maksudnya suruh ke gereja Katolik Roma gitu. Kau namanya tidurmu terlalu miring. Ayo silakan. Karena dia udah pergi ya mau gimana? Apa yang mau kita omongin? Silakan. Kita kasih lanjut ada ST Stefanus Martir. Silakan. ST Stefanus Martir. Sejak kapan Petrus mendirikan gereja dengan patung Maria? Sejak kapan Rasul Petrus mendirikan gereja yang isinya adalah penyembahan kepada patungnya Maria? Ngimpi kau. Oke, kita kasih naik ada Koko Dental. Only Jesus. Silakan Only Jesus. Only Jesus can save me. Silakan. Halo, Silakan Only selamat- Jesus. Silakan Bang, Selamat nyalakan siang, Bang. Selamat siang Bang, kamera nyala dulu Bang. Baik, terima kasih. Silakan Bang. Oke, terima Oke, kasih. kenalan dulu Bang, Kristen ya Bang ya. Ya, Kristen. Oke, mau melanjutkan Kemudian yang tadi atau mau milih yang ke-10 ini Bang? Oh, mau komentar saja, Bang. Yang tadi itu ada dari Katrom, Katolik yang naik itu. Saya juga mantan Katolik. Dulunya lahir dari Katolik. Dan sekarang Agak naik ke Kristen atas yang Bang, sesungguhnya. biar nggak separuh mukanya. Oh iya, baik. Silakan Bang. Ya. Saya mantan Katrom, mantan Katolik Roma. Dari lahir, orang tua saya, leluhur saya waktu itu, semuanya
semuanya Katolik Roma, tapi sekarang kita sudah menjadi Kristen yang sesungguhnya. Tidak menyembah lagi itu yang berhala-berhala itu. Mantap, berarti di Tuhan kalau abang ini. Jadi ada Apakah abang percaya? Apakah abang percaya bahwa Rasul Ya, gimana, Petrus? Apakah abang percaya bahwa Rasul Petrus mendirikan gereja yang isi gerejanya adalah doa kepada patung-patung Maria dan Santa Santo? Kalau soal itu saya tidak percaya sama sekali karena kalau kita baca konteksnya di situ Yesus berkata, "Engkau Petrus, di atas batu karang ini, ku akan mendirikan jemaatku." Berarti di situ konteksnya bukan Petrus yang Tuhan utarakan, tetapi di situ ada batu karang yang Tuhan utarakan bahwa di atas batu karang di situ Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Di sini Ya, batu karang itu berbicara. Ya, batu gereja. karang itu berbicara soal Petrus, Bang. Begini, maksudnya begini. Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai cikal bakal atau awal mula pendirian gerejanya, jemaatnya, ya. Ya, di mana Nah, itu saya Petrus setuju, Bang. ditunjuk. Nah, tetapi yang menjadi poinnya begini. Petrus tidak pernah mendirikan gereja yang isi gerejanya adalah penyembahan doa kepada patung-patung. Kita tahu bahwa Petrus seorang Yahudi tulen. Petrus itu Yahudi tulen dia, orang Yahudi tulen. Jadi tidak ada ceritanya orang Yahudi nyembah-nyembah patung. Itu gila. Nggak ada itu, nggak ada cerita itu. Seperti itu. Ya, saya setuju, tapi di sini itu mereka tidak mengerti konteksnya. Dimaksud gereja oleh Tuhan Yesus itu apa? Di sana kan ada bahasa aslinya itu kan namanya eklesia. Arti eklesia itu bukan gereja yang gedung yang sekarang ini atau suatu organisasi Protestan, Katolik, bukan. Tetapi eklesia yang sesungguhnya itu, gereja yang sesungguhnya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Itulah yang gereja yang sesungguhnya. Tetapi Katrom menganggap bahwa organisasi mereka adalah yang dirikan Tuhan Yesus. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksud. Tetapi melalui Petrus untuk memanggil orang-orang dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Itulah gereja yang sesungguhnya. Itulah yang eklesia. Ya, yang sudah bertobat dari hidup kegelapan, yang bertobat dari rokok, yang bertobat dari apapun jenisnya itu. Ya, tidak seperti teman kita yang lain itu. Beritanya firman Tuhan, tetapi Roh Kudus itu selalu terus. Nah, itu tidak benar itu. Itu Berat, Bang, itu bukan ini. gereja sesungguhnya itu. Oke Ya, ini lah, berat Bang. sekali, Bang. Ini berat. Oke lah. Oke lah. Jadi terima kasih. jadi Terima memang kasih, Bang. ada Ini support ya. selalu, ya. Jadi memang betul ya. Oke, Bang, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Oke, nanti kita undang yang ininya, Bang ya. Oke. Ya. Makasih, Bang. Terima kasih. Oke. Ya. Ya. Jadi memang teman-teman ada orang-orang yang berapologet demi rokok. Bayangkan. Jadi setelah dia berapologet, ayo kirim duit rokok katanya. Luar biasa. Pantesan dia bilang Tuhan nyuruh nyembah patung. Ayo silakan. Heran saya dengan orang-orang. Setelah berdebat, setelah mengatakan firman Tuhan, kirim rokok saya teman-teman. Astaga. Bukankah ada tertulis bahwa ingat tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Begitu. Supaya apa? Supaya Tuhan tinggal di hati kita. Ya, kita tidak menghakimi orang yang masih bergumul, masih berjuang untuk lepas dari rokok. Kita tidak menghakimi mereka, ya. Kita tidak membuat bahwa wah ini harus kita bini berarti salah. Bukan. Tetapi kalau Anda malah membangga-banggakan itu yang bahaya. Begitu loh. Masa Anda bangga-banggakan? Kan itu namanya sudah bangga terhadap dosa. Gitu loh. Kita nggak menghakimi ya. Ada banyak di antara kita yang masih belum bisa lepas dari hal-hal tertentu.
Ya kan? Banyak di antara kita yang masih kecanduan nikotin, banyak di antara kita yang masih belum bisa misalnya menahan diri untuk misalnya ngisengin orang seperti saya juga. Ya kan? Kadang-kadang saya ingin mencoba berusaha begitu. Gimana caranya biar saya kalau diginiin saya nggak bales ngisengin. Itu saya masih berusaha teman-teman, berusaha juga. Gitu ya. Makanya saya bikin forum begini supaya terjadi diskusi yang baik, biar nggak saling ngomong-ngomong gitu. Ya, biar nggak jatuh dalam dosa. Makanya ayo kita diskusi saja. Seperti itu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Naga Pudan. Silakan Naga Pudan. Silakan Naga Pudan. Kita kasih naik yang berikutnya ada karena itu penting teman-teman. Saya baru saja mengupload video biar teman-teman tahu ya. Saya baru saja mengupload video. Nih saya kasih tunjuk sama teman-teman. Saya balikan dulu ya. Maksud daripada video ini bukan apa-apa. Maksud daripada video ini begini. Saya itu sering melihat si Rokok Kudus tiap hari mengatakan bahwasanya katanya dia agama Islam itu katanya dia adalah. Nih saya tunjukin aja videonya ya. Biar teman-teman lihat. Oke, nih saya kasih tunjuk ya. Ini barusan saya upload nih. Perhatikan ini. Rokok Kudus sering ejek Islam ya. Saya harus sensor ngomongnya biar nggak kena ban. Rokok Kudus sering ejek Islam, cium batu, tapi dirinya sendiri sama, cuman beda objek dan ada kotak kardusnya. Ternyata sama-sama mencium. Kalau misalnya agama Islam mencium batu, kalau dia mencium patung. Ya kan? Bedanya cuman ada ininya. Ada kotak-kotak ininya, kotak-kotak kardusnya. Kalau yang ini mereka mencium batu nggak ada kotak kardusnya tuh. Kan? Nah, bagaimana RK bilang kenapa orang Islam cium-cium batu? Kenapa orang RK ejek orang Islam cium batu? Jadi RK nggak boleh mengejek orang Islam mencium batu. Jangan. Ya RK ya, jangan kau ejek orang Islam mencium batu. Dikala kau sendiri mencium juga. Bedanya kan kalau orang Islam batu, kalau kau patung. Kan gitu. Dan kalau kau ada kotak kardusnya di situ. Jadi begitu maksud saya RK, supaya kamu harus berkaca, ya. Seperti itu. Jangan hanya kamu mau nunjuk ke selumbar di mata orang kau lihat, tapi balok di matamu tidak kau lihat. Seperti itu. Ya, semoga si Jagung tidak memfitnah Tuhan Yesus lagi dan membuka bisnis cium patung demi rokok. Semoga. Semoga tidak ya, semoga tidak. Gitu ya. Jadi supaya tidak berlarut-larut, ya cobalah ya, naiklah kemari. Atau saya ada ini ya, saya ada teman ya, saya ada teman. Teman ini ya bisa saya katakan wakil saya lah ya.